Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Oke, Bu. Pagi, Bu. Kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, apa kabarnya hari ini? Apa semuanya sehat? Sehat, Bu. Sehat, Ada yang kurang sehat ini? Sepertinya siapa si Rina lagi kurang sehat ya Rina? Si Rina kayaknya sepertinya kurang sehat ya. Tetap jaga kesehatan ya. Ibu berharap kalian semua jaga kesehatan, apalagi di tengah kondisi COVID-19 yang masih melanda negara kita. Ibu harap kamu tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker jika keluar rumah ya anak-anak Ibu. Oke. Nah, hari ini siapa yang belum hadir? Coba ketua kelas kita, Julprang. Siapa yang belum hadir, Nak? Semuanya sudah hadir? Hadir semua, Bu, hadir. Oke, mantap. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita buka dulu dengan doa. Ibu harap yang membuka doa kita hari ini adalah Ningrum. Buka doa kita hari ini, Ningrum. Baik. Memulai kita, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Bagaimana semuanya sudah siap menerima pembelajaran dari Ibu hari ini? Coba periksa kerapianmu, periksa lingkunganmu. Apabila ada yang masih mengganggu, tolong segera disingkirkan supaya kita bisa mengikuti pembelajaran kita dengan aman, tenang. Udah aman semua? Aman semuanya? Siap, aman, Bu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita yang sudah Ibu sampaikan minggu yang lalu? Siapa yang masih ingat? Kita minggu yang lalu mempelajari mengenai apa coba? Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Dibuka mic-nya, Nak. Bu, Iya, anakku. materi minggu lalu ialah pengertian wirausaha, kewirausahaan, sikap dan perilaku kewirausaha, cara menjadi wirausaha kreatif, dan karakter wirausaha. Terima kasih. Iya, baik. Ya, memang betul. Minggu yang lalu kita mempelajari mengenai sikap dan perilaku kewirausahaan. Nah, wirausaha itu berasal dari dua kata. Ada kata wira, artinya pejuang, berani, berwatak agung, ya kan? Sedangkan usaha artinya bekerja dan berbuat amal. Sehingga pengertian wirausaha itu adalah seorang pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Sedangkan sikap dan perilaku wirausaha itu ada beberapa, mulai dari berani mengambil risiko, bersikap fleksibel, mengakui kesalahan, jujur, optimis, bergairah dalam berwirausaha. Kemudian karakter wirausaha itu juga ada disiplin, berkomitmen tinggi, jujur, kreatif, dan inovatif. Nah, itu yang menjadi materi kita minggu yang lalu. Jadi itu harus diingat ya anak-anak Ibu. Jangan lupa.
harus diingat, harus dihafal, ya. Nah, kemudian yang mau Ibu sampaikan hari ini, pembelajaran hari ini sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau menyampaikan kompetensi dasar dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Sebentar Ibu share screen dulu ya. Kelihatan? Kelihatan anak-anak Ibu? Halo? Sudah Belum, Bu, kelihatan? belum. Kelihatan, Bu. Oke, sebentar. Sabar ya. Udah, Bu. Nah, inilah yang menjadi kompetensi dasar kita hari ini. Jadi untuk kompetensi pengetahuan yaitu memahami kewirausahaan dan wirausaha. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan yaitu melakukan pengelompokan karakter wirausaha. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi Zoom, dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL dengan pendekatan TPACK, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menganalisis manfaat wirausaha dengan benar, yang kedua, menganalisis fungsi wirausaha dengan cermat dan teliti, yang ketiga, merumuskan peran wirausaha dalam perekonomian nasional dengan benar. Inilah yang menjadi kompetensi dasar kita dan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian Ibu mau menyampaikan, hari ini kita kan minggu yang lalu sudah Ibu sampaikan bahwa hari ini kita akan masuk ke manfaat kewirausahaan, kemudian fungsi kewirausahaan dan peran kewirausahaan dalam perekonomian nasional. Nah, manfaatnya atau Ibu akan memberikan motivasi nanti, Ibu akan menayangkan video tentang contoh-contoh orang-orang atau tokoh-tokoh wirausahawan yang sukses. Nah, ini akan menjadi inspirasi bagi kamu bahwa supaya kamu lebih bersemangat nih seorang wirausaha dan terjun di dunia usaha. Nah, sampai di sini paham anak-anak Ibu semua? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, baiklah. Nah, sebelum kita masuk ke video, ada hal yang mau Ibu tanyakan. Sebelum masuk ke penayangan video ya, ada hal yang mau Ibu tanyakan. Menurut anak-anak Ibu, saat ini, saat keadaan kita seperti ini saat ini, apalagi di tengah-tengah COVID atau pandemi saat ini, menurut anak-anak Ibu, usaha apa yang sangat menjanjikan di masa sekarang ini? Siapa yang bisa jawab? Sebelum kita masuk nanti ke... Izin, Bu, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya, nah. 1. Masker dan alat pelindung diri. 2. Hand sanitizer. 3. Drone yang berfungsi untuk memantau, mengintai, penelitian, pembuatan video, pertanian, dan lain-lain. 4. Jasa pengiriman barang. 5. Konsultasi dokter. Terima kasih. Iya, sangat bagus. Apalagi kita kan harus kaitkan dalam kehidupan kita hari ini ya. Kita kan dalam kondisi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ya anak-anak Ibu. Jadi usaha yang bagus, usaha yang menjanjikan saat ini seperti yang dibilang teman tadi, masker. Karena saat ini kita semua membutuhkan masker. Apalagi masker untuk saat ini kan dipakai, ada yang sekali pakai, ya kan. Kemudian hand sanitizer itu kan berfungsi untuk melindungi diri kita. Apalagi kalau kita di luar rumah yang sulit menemukan pencuci atau alat pencuci tangan. Nah, ini hand sanitizer sangat diperlukan.
Oh, dan banyak lagi tadi yang disampaikan kawanmu, nah itu betul sekali ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, silahkan kamu simak video berikut dengan baik. Ya, sebentar Ibu cari dulu videonya. Ibu share screen dulu ya. Sebentar ya. Disimak videonya, didengar ya, ditonton dengan baik. Nanti Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan terkait video berikut ini. Nanti siapa yang menjawab, nanti tetap seperti dari awal Ibu sebutkan, nanti akan dapat nilai tambahan ya. Sebentar ya. Sudah kelihatan videonya? Sudah kelihatan? Dijawab nak, biar tahu Ibu udah kelihatan apa. Kelihatan, Bu. Oh iya. Silahkan disimak ya. Tahukah kalian apa itu startup unicorn? Startup unicorn adalah perusahaan startup yang memiliki nilai valuasi di atas 1 miliar dolar atau kurang lebih setara dengan 14 triliun rupiah. Di Asia Tenggara terdapat 10 startup unicorns dan 4 diantaranya dari Indonesia. Dan inilah fakta-fakta dari keempat unicorns tersebut. Gojek didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Lulusan Harvard University ini ternyata adalah pengguna setia ojek. Nah, kala itu ia merasa bahwa sistem ojek pangkalan kurang produktif baik bagi drivernya maupun bagi penumpangnya. Dari situ terciptalah Gojek. Pada awalnya, Gojek hanya memiliki 20 orang driver dan berkantor di sebuah garasi sewaan di Jalan Kerinci. Kini, Gojek memiliki kantor besar di Blok M dan beberapa kantor cabang. Driver Gojek sendiri telah mencapai lebih dari 200.000 orang. Dan jangan kaget, perusahaan karya anak bangsa ini telah berekspansi ke beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Tidak mengherankan jika Gojek menjadi startup lokal dengan nilai jual paling besar di Indonesia, yakni sebesar 4 juta dolar Amerika. Traveloka dibangun atas dasar kebingungan dari pendirinya, Ferry Lunardi. Kala itu ia bingung kenapa tiket Jakarta-Boston lebih mudah dicari daripada tiket Jakarta ke kota kelahirannya, Padang. Ferry pernah kuliah di Harvard University, tetapi pada semester 1 ia memutuskan untuk keluar dan membangun bisnisnya. Dari yang awalnya hanya berjumlah 8 orang, kini jumlah karyawan Traveloka mencapai hampir 2.000 orang. Kini Traveloka diprediksi memiliki valuasi pasar sebesar 2 juta dolar Amerika setelah mendapatkan funding dari berbagai investor. Salah satunya yang terbesar adalah Expedia pada tahun 2017. Tokopedia dibangun oleh William Tanuwijaya pada tahun 2009. William mulai akrab dengan dunia internet ketika bekerja sampingan sebagai penjaga warnet ketika masih kuliah. Namun, saat itu ia prihatin dengan kasus-kasus penipuan via internet. Baginya, internet seharusnya bisa meringankan tugas manusia. Meski idenya sempat diragukan, tetapi pria kelahiran Pematang Siantar ini tidak menyerah. Sejak tahun 2010, Tokopedia telah mendapatkan funding dari investor besar seperti East Venture, Cyber Agent Venture, dan juga SoftBank. Bukalapak didirikan oleh Ahmad Zaki yang merupakan lulusan Institut Teknologi Zaki. Ia berumur 32 tahun ini, 3 kali akhirnya, ia pulang kampung dan menganggur selama setahun. Di sana, ia mengamati kondisi UMKM di daerahnya yang stagnan. Akhirnya, ia menginisiasi Bukalapak.
Dalam 1 tahun, Bukalapak sudah berhasil menjaring 10.000 usaha mikro. Dan kini jumlah pelapak sudah mencapai lebih dari 5 juta pelapak, termasuk di dalamnya usaha mikro. Tahun ini, estimasi valuasi pasar Bukalapak mencapai 1 miliar dolar Amerika. Nah, gimana? Sudah disimak videonya? Sudah disimak? Sudah Bu, sudah kami simak. Iya, benar. Jadi di situ ada berapa orang startup di situ? Ada berapa perusahaan startup? Kalau kamu simak tadi videonya, ada berapa? Ada 4. Yang pertama itu apa tadi? Jangan berhenti belajar. Gojek, ya kan? Yang pertama sekali itu Mendukung tadi kan bisnis Gojek. kecil. Nah, Selalu berinovasi. yang pertama tadi itu Berani Gojek. gagal. Ntar dulu, Fokus pandai tujuan. belum Sari, dengarkan dulu pertanyaan Ibu. Nah, tadi kan udah Ibu tayangkan video. Nah, di situ kan tadi dijelaskan ada beberapa perusahaan startup di Indonesia. Nah, startup itu artinya perusahaan yang baru saja dirintis, namun punya potensi cepat berkembang. Kayak seperti Gojek, itu kan baru dirintis, baru dibuat. Tapi itu sudah terkenal, bahkan sudah tadi ke mancanegara ya kan? Nah, tadi kan di situ kalian sudah menyimak video. Ada berapa di situ startup tadi? Yang pertama tadi apa? Gojek. Gojek. Tadi tuh minggu yang lalu kan sudah Ibu sebutkan. Nah, pembuat Gojek itu siapa? Siapa yuk pembuat Gojek? Bapak Nadiem Makarim. Iya, betul. Yaitu yang menjabat sekarang menjadi Menteri Pendidikan kita. Nah, jadi selain Menteri Pendidikan kita saat ini, Bapak Nadiem Makarim itu merupakan bos Gojek. Yang kedua tadi Traveloka, aplikasi Traveloka, kemudian Tokopedia, dan yang terakhir tadi Bukalapak. Nah, kenapa yang startup itu Ibu buat? Nah, itu para wirausahaan muda. Mereka itu wirausahaan muda, masih muda-muda mereka. Tapi bisa membuat usaha yang bisa menampung banyak bahkan ribuan tenaga kerja. Tadi kan lihat di video kan, awalnya dia hanya 8 orang, kemudian berkembang sampai saat ini 2.000 orang, kan begitu. Nah, kalau benar-benar tadi anak-anak Ibu sudah menyimak, Ibu ada pertanyaan. Siapa yang bisa jawab nanti buka mic-nya ya. Yang pertama, apa hal-hal yang mereka lakukan? Maksudnya yang mereka lakukan yang 4 orang tadi. Sehingga memperoleh kesuksesan. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Ayo. Sari mana Sari? Siapa yang bisa jawab? Kedengaran nggak? Kedengaran anak Ibu? Saya Bu. Iya. Ayo Sari coba jawab. Apa yang mereka lakukan rupanya supaya bisa mereka itu menjadi sukses? Satu, jangan berhenti belajar. Ya. 2, mendukung bisnis kecil. 3, selalu berinovasi. 4, berani gagal. 5, fokus pada tujuan. 6, kerja keras. Iya, betul. Itu ada beberapa hal yang mereka lakukan. Jadi mereka itu bukan langsung jadi orang sukses, bukan. Mereka itu gagal, tapi bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Mereka juga memiliki sifat-sifat kewirausahaan, ya kan? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua. Ya, yang pertanyaan yang kedua.
Apa inspirasi yang bisa kamu dapatkan dari perjalanan apa usaha mereka tadi? Dari video itu kan dijelaskan tadi, dia itu tamatan mana, kemana, terus apa yang dia buat, penghasilannya berapa. Nah, setelah kamu tonton tadi video tersebut, apa inspirasi yang boleh kamu peroleh dari perjalanan usaha tersebut? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Siapa? Joy. Joy Adelia, Bu. Ya, Nak. Ya, oke. Apa yang bisa kita lakukan, Nak? Apa yang menjadi inspirasimu dari tadi video yang selama tadi ada beberapa menit kamu tonton? Ayo. Kesuksesan itu menimpakan hasil dari kerja keras dan bukan murni, hanya dari bakat. Oke, artinya bahwa kesuksesan itu bukan hanya karena bakat kita. Bukan hanya karena bakat kita, tetapi karena apa juga? Dari bakat, Bu. Iya, kerja keras. Mereka tuh kerja keras terus. Seperti tadi itu Traveloka, bayangkan Traveloka. Masa lebih cepat kita dapatkan tiket ke Jerman ketimbang kita contoh dari Medan ke Bali. Nah, dia itu di situ bertanya-tanya, kenapa bisa begini? Sedangkan saya ke luar negeri kok bisa cepat dapat tiket, sementara sesama negara saya aja, sama daerah saya nggak bisa. Nah, dia membuat aplikasi untuk memudahkan kita. Nah, kira-kira begitu ya anak-anak Ibu. Nah, jadi begini, kemarin masih ingat apanya kan? Kelompoknya masih tetap sama, Ibu akan sajikan LKPD. Sebentar Ibu share screen dulu LKPD kita. Ini bisa udah kelihatan? Kelihatan, Nak? Dijawab, Nak, dijawab biar Ibu tahu. Kalau nggak kelihatan kan biar Ibu periksa. Kelihatan? Kelihatan. Iya, ini LKPD kita. Manfaat, fungsi, dan peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Ini waktu mengerjakannya, di situ ada hanya 15 menit. Udah, nanti tulis di sini nama kelompok, kemudian, nah ini, langkah-langkah. Guru mengelompokkan siswa ke dalam 3 kelompok ya. Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Tadi sudah menonton video. Dan sudah Ibu berikan tadi beberapa pertanyaan di awal. Nah, yang kamu diskusikan nanti yaitu pertanyaan yang ada di LKPD kita hari ini. Nah, nanti setelah 15 menit, setiap kelompok mempresentasikannya. Paham? Nah, untuk kelompok 1, tugasnya mendiskusikan, membuat analisis tentang manfaat kewirausahaan. Sedangkan kelompok 2 yaitu membuat analisis tentang fungsi kewirausahaan. Ini salah ketik ini Nak, ini fungsi kewirausahaan. Yang ketiga, kelompok 3 itu tugasnya merumuskan peran kewirausahaan dalam perekonomian nasional. Nah, inilah yang menjadi diskusi kalian untuk hari ini. Paham sampai di sini anak-anak Ibu? Paham, Bu. Paham? Nah, Paham, Bu. cara mengerjakannya, silahkan cari referensi di buku paket kamu. Buku paket kan ada. Kemudian bahan ajar juga ada. Sudah Ibu kirim di grup WA, kamu buka, kamu baca. Dan kemudian juga bisa kamu buka dari Google. Bisa kamu cari di sana terkait dengan yang Ibu buat di LKPD-mu, kamu yang harus kamu diskusikan itu apa terkait itu. Cari di banyak referensi, terserah, bebas. Udah, hasilnya nanti kamu tuangkanlah di LKPD tersebut sesuai hasil diskusi kalian. Paham sampai di situ? Paham? Bu, saya mengganggu. Iya, APC 12 mati, Bu. Kenapa, Nak? APC 12 mati, Bu. Oh, jadi bagaimana, Nak? Tapi masih masuk di sini. Masih masuk dia, Nak?
Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti sambil kita tunggu ya. Nah, sesuai dengan itu, carilah beberapa referensi dari buku paket boleh, dari bahan ajar juga boleh, dari Google juga kamu cari boleh, sesuai dengan yang Ibu suruh di LKPD. Udah? Nah, semua referensi tersebut yang kamu dapat, tuangkan di LKPD sesuai yang Ibu perintahkan. Nanti setelah 15 menit, habis waktunya, masing-masing kelompok mempresentasikan. Paham anak-anak Ibu semuanya? Paham, Bu. Paham? Nah, udah. Masih ada. Ini waktunya 15 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Nanti Ibu pantau dari sini. Ketua kelasnya juga boleh lapor siapa yang kurang aktif nanti WA. Jadi nanti bisa Ibu buat nilai keaktifannya ya anaknya. Tapi tetap Ibu pantau dari Zoom juga siapa yang aktif ya anaknya. Ibu beri waktu selama 15 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Apabila ada yang kurang jelas boleh tanyakan sama Ibu ya. Jangan jadi bingung. Kalau ada yang kurang jelas tanya aja Bu begini gitu ya Nak ya. Karena pertemuan kita hari ini kan 60 menit, 2 jam pelajaran daring. Jadi untuk kegiatan inti, untuk LKPD itu hanya ada 40 menit. Jadi nanti itu 15 menit untuk mengerjakan, sisanya nanti untuk presentasi. Jadi segera dikerjakan ya. Yuk, ayo segera diskusi. Nanti kalau sudah selesai, langsung kirim aja by WA ya. Nanti bilang aja kelompok ini udah selesai Bu gitu ya nak ya. Nanti Ibu cek dari WA biar nanti kita tayangkan. Oke? Bu. Ya, Bu. Ya. Kerjakan nak ya. Nanti Ibu pantau dari sini. Jangan ada yang ngobrol-ngobrol. Segera dicari di Google itu banyak itu. Di bahan ajar juga lengkap. Bu, mikrofonnya Ibu matikan.
Apa? Bu, mikrofon Ibu mati. Iya, Nak. Kenapa? Gak apa-apa. Kalian kan lagi kerja kelompok. Ibu matikan dulu mikrofonnya. Hasil presentasi dari kelompok 1 udah saya kirim ya Ibu dari WA. Oke, sebentar Ibu cek ya. Iya Ibu. Oke, kelompok 1 ya? Oke. Kelompok lain segera disiapkan ya. Kalau udah siap, kayak kelompok 1 aja, melapor aja nanti ya. Bu, Iya, Nak. Ningrum, kenapa? dari Ningrum? kelompok saya kirim ke WA Ibu ya Bu. Oh, sebentar Ibu cek ya. Oh, sudah. Kelompok Baik, 3 Bu. sudah oke. Tinggal satu kelompok lagi, kelompok Joy Yance ya. Kelompok 2 juga dikirim, Bu. Oh, sebentar Ibu cek dulu WA-nya ya. Oh iya, udah. Oke, kelompok 1, 2, 3 sudah masuk. Jadi hari ini kita langsung presentasikan masing-masing hasil diskusinya. Dari kelompok 1 itu anggotanya Bibles, Riana, Putri, dan Sari Malau. Ya, nah silahkan dibacakan hasil diskusinya. Sebentar Ibu screen dulu ya. Tadi kan sudah dikirim dari WA kan? Sebentar Ibu share dulu ya. Siapa yang membacakan hasil kelompok 1? Saya Bu. Oh Dwi, bentar ya nak. Tunggu. Sabar ya anak-anak Ibu, soalnya jaringan juga agak ini di sini, di tempat Ibu. Sabar ya. Nah ini ya. Iya Dwi. Kelihatan Dwi? Iya Bu, kelihatan. Sebentar Ibu perbesar ya. Sebentar. Bisa dibaca?
Bisa, Bu. Oke, silakan kelompok 1 yang membacakan yaitu Dwi Bles. Silakan dibaca hasil diskusi kelompok 1. Silakan Dwi. Sebentar, Izin. sebentar. Kelompok lain memperhatikan, mana tahu ada masukan, ada tanggapan, ada kritikan, ya kan? Nanti selesai dibaca, nanti ada tanggapan dan kritikannya. Kelompok lainnya, kelompok 2, 3 ya. Paham? Paham, Bu. Oke, silakan Dwi. Silakan dibaca, Nak. Izin, saya dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi presentasi kelompok 1 tentang manfaat menjadi seorang wirausaha. Nah, apa saja sih manfaat menjadi seorang wirausaha itu? Nah, yang pertama itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membantu orang lain dengan mendirikan sebuah usaha. Seorang wirausahawan memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja pada usaha yang diciptakannya. Yang kedua, memiliki kebebasan mencapai tujuan usahanya. Dalam konteks wirausaha, kebebasan adalah bagaimana mengelola waktu, sumber daya manusia, alat, dan bahan, serta tujuan yang ingin dicapai. 3, tidak terikat waktu. Menjadi seorang wirausaha tidak akan pernah terikat waktu. Apa yang akan kita lakukan dan kerjakan semua tergantung dari kita sendiri. 4, memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri dengan memiliki sebuah usaha. Wirausahawan dapat menyampaikan pikiran dan perilaku mereka sendiri. Dan yang kelima, memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Menjadi wirausahawan memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri keuntungan atas investasi dalam usahanya. Terima kasih. Oke. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, kelompok lain boleh memberi tanggapan atau kritikan atau masukan. Apakah ada tanggapan dan kritikan dari kelompok lain? Apa sudah bagus atau masih ada tanggapan dari kelompok lain? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Kelompok 2? Mana kelompok 2? Ada nggak tanggapan untuk kelompok 1? Ada nggak tanggapan untuk kelompok 1? Ada nggak? Kelompok 2. Ada tanggapan apa sudah bagus? Ningrum, ada tanggapan Ningrum? Bisa, Bu. Ya, silahkan, Nak. Jangan malu-malu, Nak. Jangan malu-malu. Kalau ada tanggapan langsung ditunjuk apa aja, buka mic saya, Bu. Begitu ya, Nak. Kita di sini harus juga mengasah mental kita ya, Nak, untuk terbiasa berbicara di depan orang ramai gitu ya, Nak. Itu untuk persiapan mental kita itu, Nak. Ayo Ningrum, coba apa tanggapannya untuk kelompok 1, ayo. Tanggapan saya buat kelompok 1, saya mau menambahkan jawaban dari kelompok 1, yaitu selain 5 manfaat yang disampaikan kelompok 1, manfaat kewirausahaan yaitu memberikan contoh pribadi yang unggul, jujur, berani, bekerja keras, pantang menyerah, dan tidak merugikan orang lain. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Kan itu masukan yang baik, Nak. Kenapa tadi agak malu-malu? Ya, itu sangat baik ya, kelompok 1, Dwi. Tadi kalian kelompok 1, silahkan ditambahkan masukan dari kelompok
Berapa tadi Ningrum? Kelompok 3 ya. Nah, ada lagi kelompok lain tanggapannya. Sudah bagus? Bagaimana menurut yang lain, sudah bagus? Oke, kalau sudah bagus, silahkan kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Tangan untuk kelompok 1. Ya, bagus ya. Nah, siap-siap kelompok 2. Siapa yang bacakan kelompok 2? Saya, Bu. Ya, sebentar ya, Nak. Ibu cari dulu. Ini punya kalian ya, LKPD kelompok 2. Jadi tak usah malu-malu, kalau ada tanggapan silahkan. Sudah kelihatan? Bisa terbaca, Nak. Siapa tadi yang mau membacakan kelompok 2? Saya, Bu. Oh, kelihatan, Nak? Kelihatan di layarmu? Bisa kamu baca? Bisa, Bu. Oh, bisa. Oke, silakan dibaca, Nak. Fungsi pokok perusahaan yaitu membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil risiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan. 2. Memutuskan tujuan dan sasaran perusahaan. 3. Menetapkan bidang usaha dan pasar yang akan dilayani. 4. Menghitung skala usaha diinginkannya. 5. Menentukan modal yang diinginkan atau modal sendiri atau modal dari luar. 6. Memilih, desain, menetapkan kriteria pegawai, karyawan, dan memotivasinya. 7. Mengendalikan secara efektif dan efisien. 8. Mencari dan menciptakan cara baru. 9. Mencari terobosan baru dalam mendapatkan masukan atau input serta mengolahnya menjadi barang dan jasa yang menarik. 10. Memasarkan barang dan jasa tersebut untuk memuaskan pelanggan dan sekaligus dapat mempertahankan keuntungan maksimal. Fungsi tambahan usaha yaitu mengenali lingkungan perusahaan dalam rangka menciptakan peluang usaha, mengendalikan lingkungan ke arah yang menguntungkan bagi perusahaan, menjaga lingkungan usaha agar tidak merugikan masyarakat maupun merusak lingkungan akibat dari limbah usaha yang mungkin dihasilkannya. Tiap perusahaan harus peduli dan turut serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Oke, inilah yang menjadi hasil diskusi kelompok 2. Ada banyak di sini fungsi wirausaha. Dari kelompok 2 membuat di sini ada 2 fungsi. Yang pertama fungsi pokok, yang kedua fungsi tambahan. Ya, sangat banyak ya. Sebenarnya di sini sudah sangat banyak. Tadi agak putus-putus suaranya Joya, mungkin jaringan ya, Nak ya. Tapi anak-anak yang lain bisa membaca di layar ya. Jadi kalau tadi suara temanmu agak putus-putus, kan sudah Ibu tayangkan di layar, jadi kamu juga bisa membacanya. Nah, untuk kelompok 2, siapa yang bisa memberikan tanggapan? Ayo, jangan malu-malu kayak tadi. Siapa kelompok 2 yang bisa memberikan tanggapan untuk masukan? Masukan itu, tanggapan itu baik untuk perbaikan hasil temanmu. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Ningrum lagi dari kelompok 3. Ayo, apa, Nak? Saya mau menambahkan jawaban atau hasil diskusi dari kelompok 2, Bu. Ya. Tadi kan sudah banyak fungsi pokok dan tambahan yang disampaikan. Saya hanya menambahkan sedikit bahwa fungsi kewirausahaan adalah membuat keputusan-keputusan penting dalam mengambil resiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ningrum. Ya, buat Joy sebagai ketua dari kelompok 2 tadi, tolong ditulis, dicatatkan masukan dari temanmu ya, Nak ya. Nah, ada lagi masukan untuk kelompok 2 dari kelompok 1. Ada enggak masukan, Nak, untuk kelompok 2?
Coba mana kelompok 1 suaranya? Ada enggak? Kalau enggak ada Bu. Begitu nak. Ada enggak kelompok 1 ada? Mana anggotamu Dwi? Dwi Bless? Atau sudah bagus? Bagaimana? Ibu rasa sudah cukup ya anaknya, sudah banyak ini. Fungsi pokok wirausaha ada banyak di sini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah lagi fungsi tambahannya ada 4. Ditambah lagi dari masukan kelompok 3. Ibu rasa sudah cukup. Nah, untuk itu mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Mana tepuk tangan yang lain? Oke. Nah, siap-siap untuk kelompok 3. Siapa kelompok 3? Saya, Bu. Oh, oke. Ningrum ya kelompok 3. Sebentar ya, saya buka dulu ya. Ibu buka dulu sebelum dibaca. Yang lain disimak ya nak ya, kelompok lain disimak. Apa yang menjadi pertanyaan atau tanggapan masukan ke kelompok 3. Kelihatan Ningrum? Sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, silahkan dibaca. Oh ya, baik. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kami kelompok 3 tentang rumusan peran kewirausahaan dalam perekonomian nasional. Peran wirausahawan dalam perekonomian antara lain sebagai berikut. 1. Membuka lapangan kerja. 2. Dengan jiwa wirausaha, faktor-faktor produksi dapat dikombinasikan sehingga dapat menghasilkan produk baru. Dengan adanya produk, maka kesempatan kerja menjadi lebih terbuka, dan hal ini memberikan peluang bagus untuk mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan penghasilan nasional. Yang keempat, dengan mudahnya produk-produk baru, dengan munculnya produk-produk baru, baik berbentuk barang maupun jasa, dapat memberikan sumbangan bagi naiknya pendapatan nasional melalui peningkatan jumlah produksi barang dan jasa. Yang kelima, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Keenam, dengan munculnya banyak kesempatan berproduksi, maka kesenjangan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat dikurangi. Yang ketujuh, mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur. Yang 8, dengan makin banyaknya wirausahawan yang dapat mengolah kekayaan alam, berarti akan membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 9. Penghasilan berupa devisa. Yang 10. Wirausaha yang bergerak dalam produksi barang dan jasa yang diekspor akan memiliki peran dalam menghasilkan devisa. Dengan demikian, perkembangan ekonomi nasional dapat dipercepat. Dan yang terakhir yaitu pengadaan penanaman modal atau investasi dalam negeri. Terima kasih, Bu. Iya, Nak. Terima kasih. Tapi di sini ada 14 loh, Ningrum. Oh, perlu dibaca juga, Bu? Ya, dibaca, Nak. Dibaca. Yang nomor 12. Ke-12 yaitu dengan makin besarnya investasi dalam negeri, selain makin menambah produksi nasional, juga akan mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing. Semuanya ini akan membuat makin tangguhnya perekonomian nasional. Yang ke-13, penghasilan berupa pajak. Yang ke-14 yaitu wirausaha yang memiliki usaha maju dan besar merupakan pembayar pajak yang besar pula. Pajak yang dikumpulkan merupakan sumber penerimaan negara yang bermanfaat bagi usaha memajukan perekonomian nasional. Oke, berarti ada sekitar 14 tadi ya? Ada sekitar 14 peran
kewirausahaan dalam perekonomian nasional. Nah, kelompok lain, apakah ada pertanyaan atau masukan buat kelompok 3? Apa ada? Sepertinya jaringan kita kurang bagus, kurang ini anaknya, banyak yang keluar masuk ini. Ada masukan untuk kelompok 3? Ketua kelas kita dulu, mana ketua kelas kita? Ada pertanyaan? Saya, Bu. Iya, nak, ya. Coba, ada enggak ketua kelas ini, ketua kelas kita satu-satunya yang paling ganteng ini di kelas kita ya. Ada enggak pertanyaan untuk kelompok 3, nak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Yang lain? Ada, nak? Sari, ada Sari, pertanyaan untuk kelompok 3? Mana Sari? Dengar enggak Sari? Ya, Bu. Ya, nak, ada pertanyaan untuk kelompok 3 kah? Kedengaran nak suara Ibu? Orang, Bu. Ya, apa pertanyaannya Sari? Coba untuk kelompok 3 apa, nak? Sari dengar, Sari. Apa jaringannya ini? Halo, Sari? Udah kedengaran. Ada pertanyaan Sari untuk kelompok 3? Saya, Bu, Sari, Bu. Iya, nak, ya. Ya, silakan ditanyakan, nak. Setelah mendengarkan pemaparan diskusi kelompok 3, tadi ada kalimat penghasilan berupa devisa. Pertanyaan saya, apakah itu devisa? Terima kasih. Ya, silakan kelompok Ningrum jawab. Nah, apa itu devisa kata si Sari? Tadi kan memang ada juga Ibu baca itu. Sumber devisa. Devisa itu apa kata si Sari ditanya. Coba jawab, nak. Ya, saya jawab ya, Bu. Ya, nak, ya. Devisa adalah nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing, Bu. Iya, itu devisa. Nilai kekayaan dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing. Nah, ada lagi tanggapan atau masukan untuk kelompok 3 atau hanya pertanyaan itu aja? Ada masukan lain? Atau sudah bagus? Bagaimana? Dibuat jawabannya, nak. Sudah bagus, Bu, begitu. Sudah bagus kah? Sudah bagus, Bu. Sudah bagus, Bu. Sudah bagus. Kalau sudah bagus, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Aplausnya mana, nak? Kok lemas-lemas sekali? Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau buat dulu. Kalau Ibu buat selamat pagi, nanti semua tangannya begini ya. Pagi, 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 gitu ya. Biar semangat dulu ya. Paham? Kalau Ibu katakan nanti selamat pagi, kalian begitu semua tangannya ya. Pagi, 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 gitu ya. Dibuka mic-nya semua, biar semangat dulu. Pada ngantuk Ibu tanya semua. Oke? Siap? Siap? Ya, Bu. Ya, dibuka nanti mic-nya, setelah itu tutup lagi ya, biar nggak ada suara-suara berikutnya. Selamat pagi. Pagi, 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 pagi. Ya, ulang sekali lagi. Serentak ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya, mantap. Jadi tetap semangat untuk anak-anak Ibu. Nah, setelah kita sudah mendengarkan pemaparan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 tadi, anak-anak Ibu di sini adakah yang bisa menyimpulkan hasil diskusi LKPD kelompok 1, 2, 3 tadi? Ayo, siapa? Kalau ada yang bisa, silakan Ibu beri waktu. Nanti nilai tambahnya untuk kesimpulan ini yang paling besar. Ayo, siapa yang bisa?
Ayo, siapa? Kesimpulan dari LKPD 1, 2, dan 3. Ayo, siapa? Ada? Enggak ada. Ada gambar itu. Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa? Nilai yang paling besar. Saya bisa simpulkan. Ah, ini baru keluar ketua kelas kita. Ayo, Nak, ya. Silakan. Kesimpulan hasil presentasi kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 dapat saya simpulkan bahwa dari manfaat, fungsi, dan peran kewirausahaan adalah meningkatkan ekonomi masyarakat dan secara umum meningkatkan harkat dan martabat pribadi wirausaha serta bangga dan negara. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan akan semakin banyak warga negara Indonesia khususnya tamatan SMK terjun di dunia usaha dengan perlu memperhatikan dan berusaha harus mengedepankan kejujuran sehingga apa yang dihasilkan bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih ketua kelas kami, ya kan? Ah, begitu. Nah, itu tadi sudah disimpulkan teman-temanmu dan temanmu tadi, ketua kelas kita, dan bisa Ibu tambahkan bahwa kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah tadi kita sudah mempelajari mengenai manfaat kewirausahaan ada 5 tadi. Kemudian fungsi kewirausahaan ada fungsi pokok dan fungsi tambahan. Kemudian yang terakhir peran kewirausahaan dalam perekonomian nasional. Dan itu Ibu harap kalian pelajari, kalian ingat, dan sesuai dengan yang disampaikan temanmu tadi, bahwa wirausahawan muda yang Ibu berikan tadi contoh itu, biarlah itu menjadi inspirasi buat kamu, supaya kamu berani berusaha dan menjadi wirausahawan, dan kelak menjadi wirausahawan yang sukses, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja buat orang lain. Oke, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini, coba cek grup WA kita, sudah Ibu kirim link Google Form, di sana ada 10 soal pilihan berganda, nanti dikerjakan langsung di submit atau dikirim ya Nak ya, supaya ada nilai evaluasimu hari ini. Nah, kemudian untuk pembelajaran kita hari ini bukan hanya untuk dipelajari, bukan hanya untuk ditonton, tetapi Ibu berharap bisa kamu implementasikan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Di awal, di pertemuan pertama, sudah kita mempelajari sikap dan perilaku wirausaha. Artinya, kamu implementasikan dalam kehidupan kamu bahwa kamu punya sikap dan perilaku tersebut. Nanti sehingga dapat memberikan manfaat yang baik buat kamu, sehingga nanti kelak kamu bisa menjadi seorang wirausaha. Ya Nak ya? Jadi jangan hanya dipelajari, tetapi diaplikasikan. Nah, kemudian materi kita untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita masuk ke perilaku kerja prestatif. Jadi itulah nanti materi terakhir di bab kita yang pertama. Jadi tugasmu di rumah itu nanti dibaca. Ya Nak ya, itu kamu baca di rumah, buku pelajarannya dan bahan ajar nanti akan Ibu kirim, supaya pada saat pertemuan selanjutnya kamu sudah paham sedikit mengenai materi yang akan Ibu sampaikan minggu depan. Kemudian tugas di rumah. Tadi sudah ada Ibu sampaikan 4 wirausahawan muda yang menjadi inspirasi kita hari ini, mulai tadi dari usaha perusahaan Gojek, kemudian apalagi tadi Bukalapak, kemudian Tokopedia, dan apalagi satu lagi Traveloka. Nah, iya Nak. Jadi tugasmu di rumah
silahkan kamu cari 3 lagi wirausahawan yang menurut kamu bisa menjadi inspirasi kamu. Jadi bebas mau siapa aja terserah, tapi wirausahawan ya, yang terkenal, yang bisa mendapatkan banyak ini pendapatan, seperti kan sampai triliunan, dan mungkin bisa menjadi orang terkaya di Indonesia, bahkan menjadi orang terkaya di dunia, bisa jadi, ya kan? Jadi itu tugasmu, cari tiga orang sukses atau orang wirausahawan yang sukses lagi di Indonesia, kecuali yang 4 tadi. Nah, nanti kamu kerjakan, Ibu kasih waktu sekitar 3 hari, ya kan? Kita akan masuk nanti minggu depan. Nanti di situ dikumpul melalui grup WA, ya, bisa melalui PDF, bisa melalui docs ya nak ya. Jadi silahkan itu segera dikerjakan supaya ada jadi inspirasi. Oh, kecuali yang tadi masih ada rupanya, banyak rupanya wirausahawan muda dan wirausahawan yang baik di Indonesia. Bukan hanya yang 3 tadi, masih banyak nak. Jadi silahkan, Ibu hanya minta 3 saja. Nah, oke, sampai di sini sudah cukup. Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas nak? Cukup? Nggak ada, Bu. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Nah, karena pembelajaran kita dan waktu kita juga sudah habis, kalian kan akan lanjut pembelajaran selanjutnya. Nah, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Ada baiknya juga tetap ditutup dengan doa. Ibu harap yang menutup doa kita hari ini adalah Rina. Rina, mana Rina? Rina. Jaringan kali ya si Rina. Rina, yuk tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini nak dengan doa. Rina. Coba Sari. Mungkin enggak. Iya, Bu. Oh ya Rina. Ayo Rin, tutup doa kita hari ini nak, karena sebentar lagi kan udah masuk pelajaran selanjutnya. Ayo, ditutup nak. Karena pelajaran kita telah selesai, mari kita tutup dalam doa. Berdoa dimulai menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, doa selesai. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Tetap Ibu ingatkan, tetap prokes ya nak ya, jaga kesehatan. Soalnya kita atau lingkungan kita, bahkan negara kita belum luput dari COVID-19. Jadi tetap jaga kesehatan kamu dimanapun kamu berada, tetap pakai masker, rajin mencuci tangan atau bawa hand sanitizer, dan jaga jarak dengan orang lain. Ya nak ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Selamat siang. Selamat pagi. Pagi anaknya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi.